Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Nindya Ferdiana dari kelas 11 MIPA 1. Dan kali ini saya akan membahas tentang pemanasan global atau bisa disebut juga dengan global warming. Nah, kalian tahu nggak apa itu global warming? Pemanasan global atau biasa disebut dengan global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat selama 100 tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Nah, apa aja sih yang menyebabkan global warming atau pemanasan global ini? Pertama, meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor. Efek kendaraan bermotor sangat berpengaruh bagi pemanasan global, karena gas yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor adalah gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, serta gas karbon monoksida juga menyebabkan efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca adalah efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi dan terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali keluar angkasa. Akibatnya, panas cahaya matahari tersebut akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi, dan suhu bumi akan semakin meningkat. Penyebab pemanasan global yang kedua adalah gas buang dari industri. Asap pabrik yang berlebihan mengeluarkan gas berupa karbon dioksida, karbon monoksida, gas metana, dan yang lainnya. Gas karbon dioksida inilah yang berpengaruh sekali dalam pemanasan global, karena karbon dioksida merupakan gas yang menangkap cahaya panas, sehingga panas yang terperangkap di dalam bumi melalui karbon dioksida tidak bisa lagi keluar ke angkasa. Yang ketiga adalah penggunaan klorofluorkarbon yang tidak terkontrol. Klorofluorkarbon adalah penyebab pemanasan global yang sifatnya masih bisa ditangani. Dan klorofluorkarbon ini merupakan bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan lalu digunakan sebagai memproduksi peralatan rumah tangga. Biasanya terdapat pada kulkas dan AC yang menimbulkan pemanasan global. Yang keempat adalah luas hutan menurun. Efek hutan yang semakin berkurang adalah cuaca semakin memburuk, karena tidak ada yang membantu mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Kadar karbon dioksida di udara juga akan semakin meningkat, yang nantinya menyebabkan pencemaran udara, sehingga pada akhirnya akan menumpuk di lapisan atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Yang kelima adalah polusi metana oleh pertanian, perkebunan, dan peternakan. Gas metana merupakan gas yang menyebabkan pemanasan global. Gas ini sangat berpengaruh dalam pemanasan global karena gas metana merupakan urutan kedua penyebab utama terjadinya pemanasan global. Sebagai contohnya di bidang peternakan ada hewan ternak. Nah, hewan ternak ini biasanya mengeluarkan gas-gas metana dari tubuh mereka. Sehingga jika produksi hewan ternak meningkat, maka produksi gas metana juga akan meningkat. Dan hal ini akan menuntun kita pada parahnya kondisi pemanasan global. Pemanasan global ini menyebabkan beberapa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungannya. Pertama adalah kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Selain kebakaran hutan, efek samping lainnya dari pemanasan global adalah kabut asap, di mana kabut asap ini berasal dari kebakaran hutan yang terjadi pada poin nomor 1 tadi. Nah, kebakaran hutan ini akan menyebabkan asap yang sangat banyak
dan asap ini akan berbahaya bagi kesehatan manusia dan dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga, akan terjadi mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi akan mencair. Mencairnya es-es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Seperti halnya poin ketiga di mana es di kutub mencair, hal ini menyebabkan naiknya permukaan air laut. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Yang kelima, dampak dari terjadinya pemanasan global adalah terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun, sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan bagi manusia dan sekitarnya. Selain itu, dampak yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar, sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari lagi. Selanjutnya, yuk kita simak cara mencegah pemanasan global. Pertama, gunakanlah angkutan umum. Menghemat energi dengan mematikan dan mencabut kabel peralatan listrik di rumah jika tidak digunakan. Kurangi makan daging dan mulai menjadi vegan. Mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Makasih udah nonton videonya, jangan lupa like dan share ya.